Jum Talk, Asosiasi Apologis Indonesia Talk. Malam hari ini, pada hari Senin, 12 April 2021, tema kita malam hari ini sangat spesial. Kelahiran Yesus dan Gereja Mula-Mula, studi historis pandangan non-Kristen abad pertama dan abad kedua. Isu yang paling sangat, yang paling banyak kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa baca, kita bisa diskusikan adalah anggapan-anggapan bahwa seolah-olah kelahiran Yesus Kristus itu baru diakui atau baru dirumuskan pada konsili abad keempat. Yang paling terkenal itu teorinya adalah konsili Nisea, di mana di sanalah Yesus ditahbiskan atau diwisuda atau disahkan atau diberi stempel legal bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Sehingga apa konsekuensinya jika ada pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu baru dianggap sebagai Tuhan pada abad keempat. Nah, seolah-olah pada abad pertama Yesus itu belum Tuhan. Lalu dijadikan Tuhan 300 tahun kemudian. Nah, kira-kira itu isu besarnya. Nah, jadi nanti coba kita lihat, kelahiran Yesus itu benarkah baru diakui pada abad keempat, atau pada abad pertama sudah ada dokumen-dokumen atau sudah ada pemahaman-pemahaman yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, yang mengimani keilahian Yesus, baik itu dari pihak Kristen maupun non-Kristen. Nah, jadi sekarang kita akan bahas ini untuk 1-2 jam ke depan. Pembicara kita adalah Pak Jimmy Jeffrey, seorang penggiat apologetika juga, yang menaruh minat besar tentang topik Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Allah, tapi dari perspektif Judaism, yang hubungannya sebenarnya dengan Islam juga ya. Jadi ini menarik sekali. Lalu ada penanggap kita, hambanya Pak Dr. Stanley Paparang, kemudian ada Pak Albert Rumampuk. Oke, waktu 30 menit ke depan kami serahkan kepada Pak Jimmy Jeffrey sebagai pemateri utama kita, lalu nanti akan ada diskusi secara fleksibel. Mari Pak Jimmy. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya telah siapkan materinya untuk kita bahas bersama. Apakah sudah muncul slide-nya? Sudah Pak, sudah. Oke, sip. Kita mulai. Topik tentang kelahiran Yesus dan Gereja Mula-Mula, studi historis pandangan non-Kristen abad 1 dan 2. Pak Pangeran Manurung sudah membuka kita dengan mengangkat beberapa poin kunci yang menjadi perdebatan, menjadi isu-isu apologetik yang mengatakan bahwa Yesus itu dianggap ilahi itu nanti pada abad belakangan. Apakah benar demikian? Nah, bagaimana kita melihat satu sisi, yaitu dari pandangan musuh-musuh kekristenan awal, yang melihat keberadaan kekristenan awal. Seperti apakah? Nah, ini sebuah metode yang relatif kurang populer sebenarnya, yang angkat ini, yaitu melihat dari perspektif musuh-musuh kekristenan atau pihak non-Kristen terhadap keberadaan Kristen itu sendiri pada abad-abad awal. Saya akan membatasi ini hanya sebatas pada abad 1 dan 2, supaya kita mendapat informasi lebih dekat dengan peristiwa yang terjadi, lebih ke tangan pertamanya, dan itu data-data yang bisa menggambarkan secara valid keberadaan kekristenan pada abad pertama. Nah, metodologi penalarannya seperti ini. Kadangkala
kita bisa melihat diri kita itu dari perspektif musuh kita, menilai kita. Nah, kadang-kala kita sulit menerima kebenaran itu, tapi dari musuh kita itu bisa dengan apa adanya menilai kebenaran kita. Nah, ini walaupun kadang-kala memang musuh kita itu kadang-kala keliru. Tetapi jika ada keliru, kita pada saat ada kesempatan untuk meluruskan, maka kita harus meluruskannya. Tetapi begitu kita tidak meluruskan, nah itu bisa berarti bahwa itu sudah benar seperti itu pendapat mereka. Nah, ini sebuah metodologi yang masih relatif baru. Tapi poinnya apa? Dari musuh kita, itu kita bisa mendapatkan fakta tentang kebenaran kita yang lebih jujur. Walaupun fakta itu tidak berarti mereka percaya atau dukung seperti itu. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana penerapannya dalam pembahasan kita. Saya mendaftarkan beberapa tokoh kunci yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu pihak-pihak non-Kristen pada abad 1 dan 2. Nah, itu dimulai dari orang-orang Farisi Saduki sebagai ahli Taurat dan Kayafas. Ya, saya pakai istilah non-Kristen dalam artian pengikut Kristus yang mereka tidak percaya pada Kristus. Nah, itu kita bisa lihat dari pendapat Farisi atau ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Jadi bagaimana mereka menilai tentang Yesus. Nah, tentu mereka nilai berdasarkan apa tindakan dan perkataan Yesus. Kemudian Imam Kayafas, khususnya dalam sidang pengadilan Yesus. Lalu beberapa referensi lainnya seperti Pliny, seorang gubernur Romawi, Tacitus, sejarawan Romawi, Trypho, rabi Yahudi, Lucian dan Celsus, filsuf Yunani, Fronto, penulis Romawi yang memang kurang dikenal, dan rabi-rabi Yahudi. Nah, rabi-rabi Yahudi ini yang merujuk pada Talmud saya akan sedikit batasi karena kita berusaha mengambil referensi yang paling dini dari Talmud, yaitu pada abad kedua, karena memang rentang penulisan Talmud itu sampai sekitar abad-abad kelima. Jadi saya coba cari referensi yang paling dini di abad kedua. Oke, kita mulai masuk ke tokoh yang pertama, yaitu para ahli Taurat. Nah, ini sebuah dialog antara Yesus dengan para ahli Taurat yang setelah Yesus melakukan pernyataan, yaitu dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, tentu dengan pengajaran-pengajaran lainnya yang dipahami oleh pendengarnya, yaitu orang Yahudi saat itu, sebagai ungkapan keilahian. Maka respon mereka melempari Yesus. Respon atas apa yang diajarkan Yesus. Nah, lalu Yesus katakan kepada mereka, bukan karena suatu pekerjaan, orang Yahudi menjawabnya begini, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Terhadap Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar, yaitu pengajaran Yesus, yang mereka simpulkan bahwa Yesus sudah melakukan penghujatan. Nah, kalau Yesus bukan Allah dan tidak bermaksud menyampaikan ungkapan-ungkapan bahwa dia setara dengan Allah, maka sebenarnya kesempatan itu dia harus meluruskan. Tetapi yang terjadi, dia tidak meluruskan, justru malah meneguhkan. Nah, itu dalam ayat 34 sampai 35-36, Yesus merujuk dalam Mazmur 82, yang dalam Mazmur itu menyebut tentang Allah yang kalau dalam eksegese yang ketat, dia justru lebih merujuk pada manusia yang
diberi peran seperti Allah. Walaupun memang ada pendapat yang lain mengatakan itu figur malaikat dan sebagainya. Nah, tetapi sebenarnya poinnya di sini bahwa Yesus tidak mengklarifikasi pernyataan pemahaman mereka atau membantah pemahaman mereka, tapi sebenarnya Yesus meneguhkan karena Yesus sedang membangun sebuah argumen dalam menjawab mereka yang merujuk ke Mazmur 82 yang dalam Bible Scholar menyebutnya a fortiori argument atau the lesser to the greater, artinya dari hal kecil ke yang besar. Sederhana begini, sedangkan hal kecil saja seperti itu, maka bagaimana yang lebih besar lagi? Nah, sedangkan orang-orang tertentu dapat disebut Allah dalam pengertian diberi otoritas atau delegasi mengambil beberapa peran sebagai Allah, itu seperti manusia atau hakim-hakim yang juga disebut Elohim, itu Allah. Apalagi dia yang adalah anak Allah, yang jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, ini ada beberapa referensinya, yaitu seperti dalam Matius 7 ayat 11, Lukas 11 ayat 13, yang Yesus sedang membangun argumen dari hal kecil, a lesser to the greater. Nah, sebenarnya pola seperti ini sudah lazim dalam referensi Jews, biblical seperti biblical apokripa, itu juga ada ungkapan-ungkapan model seperti ini. Nah, beberapa referensi yang menulisnya seperti Norman Geisler menuliskan, termasuk juga dalam scholar Yahudi, Louis Jacob dalam Rabbinic Thought in the Talmud, menyebutkan ungkapan seperti ini. Nah, kuncinya di ayat 39, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi tidak ada bantahan. Artinya Yesus sebenarnya meneguhkan pemahaman mereka itu, bahwa dia adalah Allah. Saya kira ini akan dibahas secara tuntas dalam eksegese berkaitan dengan teks-teks pilihan Yesus, tapi ini poin singkat aja. Jadi ini pemahaman ahli Taurat terhadap Yesus pada masa itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, Pak, ini sudah keluar. Yesus dan imam besar. Pada waktu Yesus dihadapkan ke imam besar Kayafas, dia ditanyakan, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dan Yesus jawab, akulah dia. Nah, tapi Yesus menggemakan sebenarnya sebuah teks dalam Daniel 7 ayat 13-14 tentang seorang anak manusia yang bertemu dengan lantusia, dan anak manusia ini diberi kuasa dan kemuliaan. Nah, ini punya kesejaran dengan dokumen dalam Dead Sea Scroll, dalam dokumen Dead Sea Scroll, yang intinya menggambarkan tentang ada kuasa, ada dua kuasa di surga. Ini sebuah pemahaman Yahudi kuno yang akhirnya dalam Rabbinic Judaism berikutnya dianggap heretik, seperti ditulis oleh Alan F. Siegel dalam bukunya Two Powers in Heaven. Jadi ini tokoh yang kedua, Imam besar, menilai bahwa Yesus itu memberi pernyataan keilahian dia. Jadi di sini pengamatan dari Imam Kayafas seperti ini. Nah, kita masuk ke dokumen ekstra biblical. Jadi dokumen di luar Bible, yaitu dalam tulisan Pliny the Younger, Pliny yang lebih muda, atau the Secundus, ada yang lebih tua juga, dalam suratnya kepada Kaisar Trajanus. Nah, saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Saya telah menginformasi mengikuti prosedur yang ada. Saya telah menginterogasi hal ini
yaitu mereka yang disebut Kristen, sebagaimana pengakuan mereka. Saya telah menginterogasi 2 kali dan 3 kali, telah mengancam mereka dengan hukuman, bahkan mereka yang ngotot, saya bahkan perintahkan untuk dieksekusi. Nah, mereka meneguhkan tentang fakta ini, yaitu bagaimanapun inti dari kesalahan mereka yaitu pada kebiasaan mereka yang bertemu pada hari-hari tertentu sebelum fajar dan menyanyikan secara responsif pujian kepada Kristus seperti kepada Tuhan, dan mengikat mereka dengan sumpah untuk tidak melakukan hal kriminal, tidak melakukan penipuan, pencurian, kejahatan dan sebagainya. Dan saya tidak menemukan satupun hal yang masalah mereka dalam kejahatan, tapi hanya masalah kepercayaan tahyul yang jahat dan berlebihan. Nah, ini informasi yang sangat menarik dari Pliny yang masih di akhir abad pertama atau abad kedua, tentang keberadaan orang Kristen pada saat itu yang sudah mempraktekkan penyembahan kepada Yesus seperti kepada Tuhan. Nah, ini data yang sangat valid dan scholar menilai ini data yang otentik. Nah, kita lihat bagaimana pendapat dari beberapa scholar. Dia katakan kita bisa belajar dari surat ini, surat Pliny ke Kaisar Trajanus, bahwa Kristen dan non-Kristen pada masa itu beranggapan bahwa Yesus itu memang eksis, pribadi yang real, dan Kristen menyembah dia sebagai ilahi. Nah, ini seperti dalam pandangan tentang Yesus dalam Perjanjian Baru. Jadi lepas dari bukti dari Paulus maupun Injil, kesaksian Pliny ini menantang kita untuk menjelaskan bagaimana sebuah gerakan muncul dari antara orang Yahudi dan di tanah Yahudi yang dapat mempercayai seorang manusia sebagai Tuhan, dan dapat begitu cepat berkembang pada masa itu. Jadi ini perubahan yang drastis sekali hanya dalam beberapa tahun. Ini menarik sekali data dari Pliny Younger. Kemudian Tacitus juga masih di abad-abad pertama menjelang abad kedua yang menuliskannya, dan ini juga jadi referensi untuk fakta penyaliban Yesus. Nah, di sini dia menyebutkan and a most mischievous superstition thus check for the moment again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in the Rome. Nah, tapi ada versi terjemahan yang agak sedikit berbeda, tapi poinnya sama, yang ditulis oleh Robert von Horst dalam Jesus Outside of the New Testament. Dikatakan gini, suppressed for a time, the deadly superstition erupt again, not only in Judea. Jadi di sini kita lihat bahwa pada saat penyaliban Yesus itu sudah ada upaya untuk menekan kelompok ini yang percaya pada Yesus, yang dianggap percaya pada tahyul. Tapi ada kalimat berikut, erupted again, atau di terjemahan yang sebelumnya again broke out, not. Jadi ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ini merujuk pada kebangkitan Yesus. Jadi waktu Yesus dimatikan, dianggap itu sudah ditekan kelompok kepercayaan ini yang kepada Yesus, pengikut Yesus ini. Tetapi pecah lagi. Nah, pecah lagi ini mengindikasikan pada kebangkitan Yesus, karena pasca kebangkitan Yesus mereka bangkit lagi. Nah, ini sebuah data yang sangat-sangat menarik. Nah, selanjutnya kita lihat pandangan seorang rabi Yahudi seperti ditulis oleh Justin Martyr dalam dialog dengan dia, yaitu namanya Trypho.
Nah, di sini Tripo katakan begini. Engkau berusaha membuktikan secara luar biasa dengan sangat baik sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahwa Tuhan itu bisa lahir dan menjadi manusia. Jadi Tripo telah memahami, menilai, mengetahui bahwa Justin Martyr dan tentu kekristenan pada waktu itu punya anggapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi Tripo tahu bahwa orang Kristen saat itu sudah mengenal Yesus sebagai ilahi. Walaupun Tripo menolak hal itu. Nah, ini data yang menarik juga. Nah, di sini juga ada beberapa rujukannya. Nah, yang menarik sedikit data tambahan untuk Justin Martyr. Justin Martyr juga sudah menyebut tentang eksistensi Trinitas. Jadi sebenarnya pemahaman Trinitas itu sudah ada dari bapak-bapak gereja. Walaupun nanti dirumuskan di abad berikutnya dalam bentuk relasi antara tiga pribadi. Nah, di sini dia menggunakan istilah the prophetic spirit, we worship and adore. Kemudian dalam bukunya lagi, First Apology di chapter 13, he is the son of the true God himself, and holding him the second place and the prophetic spirit in the third. Nah, walaupun ada yang beranggapan ini sebuah konsep subordinisme, tapi ini tidak terbukti. Karena pemahaman itu perlu diuji lagi, adanya subordinisme. Oke. Sekarang ke tokoh berikutnya, Lucian. Lucian ini seorang filsuf Yunani. Dia katakan begini. Kristen atau orang Kristen yang kau tahu menyembah seorang manusia sampai pada hari ini. Ini seorang tokoh yang terkenal yang memperkenalkan sebuah ritual baru. Dan disalibkan karena hal itu, karena ajarannya itu. Nah, ini hal yang menarik. Pengamatan dari Lucian tentang kekristenan atau Kristen yang menyembah seorang manusia saat itu. Nah, di bagian lainnya dikatakan mereka ini yang sudah istilahnya they are convert, mereka yang bertobat ya sudah pindah ke Kristen, and deny the gods of the Greece and worship the crucified church, yang menyangkal dewa-dewa Yunani dan menyembah orang yang disalib. Ini sebuah data yang penting tentang keberadaan orang Kristen yang saat itu sudah menyembah Yesus. Nah, ini keterangan dari Robert van Horst tentang siapa itu Celsus. Ya, Celsus ini seorang filsuf Yunani yang ditulis oleh Origenes dalam bukunya. Nah, Celsus ini mengatakan begini. Say he, these people worshiped one God alone and no other. They would perhaps have some valid argument against the worship of others. Jadi di sini berikut. But they pay excessive reference to one. Jadi di sini, oke, ini yang poin penting. And they think, dan mereka berpikir, it no offense. Jadi bukan sebuah serangan melawan Allah, if they worship also his servant. Jika mereka juga menyembah hambanya itu. Jadi, Celsus melihat bahwa orang Kristen tidak beranggapan menyembah Yesus itu sebuah hal yang melawan Allah. Karena memang mereka memahami bahwa dia adalah Allah. Nah, ini sebuah hal yang penting, dan Origen sendiri menegaskan, we worship therefore the Father of the truth and the Son.
Jadi Origenes menagih Celsus dengan menegaskan bahwa kami menyembah kepada Allah dan kepada Anak. Nanti di bagian lainnya dalam bukunya yang lain, di Principis Book, di bab 3 tentang on the Holy Spirit, nah, Origenes juga menyebut tentang Trinitas. Nah, dia katakan, in God the Father, from who both the Son is born and the Holy Spirit proceeds. Jadi sebenarnya Trinitas sudah ada dari Bapak-Bapak Gereja awal. Nah, kemudian referensi terakhir, ini Fronto, penulis Romawi, memang dia kurang dikenal karena tulisannya sudah hilang, tapi dia bisa didapat jejaknya dalam tulisan Octavius Niklus tentang pandangan dia bahwa kekristenan ini percaya pada fantasi-fantasi yang tahyul. Ya itu tadi, berarti merujuk pada pemahaman tentang Yesus sebagai Allah, itu dianggap fantasi-fantasi tahyul oleh Fronto. Nah ini seperti katakan oleh Larry Hurtado. Hurtado menyebutkan tentang keberadaan ini, dan Luke Timothy Johnson ini seorang scholar yang jadi lawan berat untuk Jesus Seminar. Dia menuliskan tentang ini, referensi tentang Fronto dalam buku Octavius tentang penilaian Fronto bahwa kekristenan itu percaya pada fantasi-fantasi paganisme, ya, yang secara implisit sebenarnya merujuk pada penyembahan kepada manusia, Yesus, yang dianggap sebagai figur yang ilahi. Nah, terakhir sekali, ini sedikit variasi saya angkat tentang aspek mujizat Yesus. Nah, ini saya mengambil referensi dari Talmud, Sanhedrin 43 dan 107b, yang menyebut bahwa Yesus melakukan sihir, jadi mempraktikkan sihir. Nah, ini berarti berkaitan dengan hal-hal mujizat yang dilakukan, yang bagi orang Yahudi yang tidak percaya menolak, menganggap itu sebagai sihir. Tapi bagi yang percaya justru menerima dia sebagai Tuhan. Nah, ini sebenarnya data ini membantah pandangan liberal scholar yang menganggap itu mitos, bahwa kisah-kisah mujizat itu cuma rekayasa gereja dan sebagainya. Saya kira ini mudah dibantah dari data Talmud ini. Nah, Talmud ini saya mengambil ini karena ini referensi yang awal, dia sekitar abad kedua, yaitu pada era Tanaitik. Karena Talmud itu sendiri itu terdiri atas Mishnah dan Gemara. Mishnah itu oral tradition yang kemudian dikukuhkan mulai oleh Rabbi Akiva, itu sekitar tahun 1300-an, dilanjutkan oleh Rabbi Meir, dan sudah mulai lengkap oleh Rabbi Juda, itu pada sekitar tahun 200-an. Nah, selanjutnya dilengkapi dengan Gemara, itu tafsir atau komentari atas Mishnah. Nah, itu kemudian dikompilasi sampai sekitar abad keempat, yang kemudian lahirlah Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Nah, kalau sudah ke abad-abad ketiga keempat, memang sudah banyak bias yang data-datanya, tapi data yang di abad kedua ini cukup valid, yang menyebut eksistensi tentang Yesus yang melakukan sihir menurut mereka. Oke, ini juga rujukan tentang Yesus yang digantung pada masa Paskah. Ini juga referensi untuk penyaliban Yesus. Tapi kita akan bahas di topik tentang fakta sejarah penyaliban Yesus. Nah, Yesus sang pembuat mujizat itu sebenarnya sudah menjadi konsensus, seperti kata Epi Sanders, ini seorang
historical Jesus scholars yang terkenal dalam buku Jesus and Judaism, dia katakan konsensus terhadap fakta-fakta dasar ini bahwa Yesus melakukan mujizat. Dan ini juga seperti dalam Galatians. Nah, apa poinnya sebenarnya? Poinnya saya menunjukkan bahwa mujizat Yesus itu sebenarnya itu bukti juga keilahiannya. Kenapa? Karena seperti kata Werner Kahl, itu ada 3 tipe pembuat mujizat. Dia pakai istilah BNP, bearer of numinous power, atau pemilik kuasa ilahi. Kemudian PNP, petitioner of numinous power, yaitu pemohon kuasa ilahi. Dan terakhir, mediator of numinous power, yaitu mediasi. Nah, dia ambil contoh mediator of numinous power itu seperti Musa, lewat perantara Musa terjadi mujizat. Kemudian petitioner of numinous power seperti Elia yang bermohon. Tapi Yesus, kalau kita perhatikan, dia tidak pernah bermohon untuk bisa melakukan mujizat. Jadi itu yang membedakan. Sehingga oleh scholar lainnya, seperti Eric Eve, itu dalam bukunya The Jewish Context of Jesus Miracle, ditegaskan bahwa apa mujizat yang dilakukan itu sebenarnya sama seperti Yahweh lakukan dalam perjanjian lama. Nah, jadi sebenarnya poin mujizat ini juga sebenarnya salah satu poin bahwa tentang keilahian Yesus. Dan pandangan-pandangan orang yang Yahudi saat itu menilai bahwa Yesus melakukan mujizat, tapi dianggap itu sebagai. Kemudian kita coba menjawab beberapa bantahan, misalnya, penyembahan Yesus itu sebenarnya sama seperti penyembahan orang yang sangat berkuasa, dan ada beberapa contoh yang dalam perjanjian lama menyembah, seperti Daniel yang menyembah. Tapi ini contoh yang tidak tepat karena harus dilihat konteksnya. Karena penyembahan yang ditujukan ke Yesus, seperti pada waktu dia akan terangkat ke surga, itu dalam konteks Sepertinya gangguan jaringan ya, Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy, gangguan jaringan? Iya, gangguan jaringan. Oke, mulai lagi. Mohon Pak Jimmy, slide-nya bisa diturunkan ya. Dari tadi slide-nya tidak ganti-ganti nih. Sepertinya beliau gangguan jaringannya. Ini tidak merespon apa yang kita sampaikan. Silakan Pak Pangeran untuk memberikan sedikit tanggapan sementara menunggu Pak Jimmy ya. Pasti beliau gangguan jaringan. Kalau sudah tidak respon begini, gangguan. Pak Pangeran, unmute suaranya, dihidupkan mic-nya. Baik, sudah dengar saya, Pak? Oke, sudah Pak, sudah. Oke. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Jimmy, betapa melimpahnya bukti-bukti pada abad pertama, baik itu dari Kristen, jelas dari Alkitab. Begitu melimpah ruah teks-teks tentang keilahian Yesus Kristus. Dan itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, tema kita keilahian Yesus dari perspektif non-Kristen. Kalau kita lihat dari kelompok Judaism Mesianik atau Messianic Judaism, juga banyak sekali pengakuan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Pribadi kedua dari Tritunggal atau Trinitas, anak Allah. Begitu. Nah, misalnya Dr. Bulen Senai dalam bukunya yang berjudul Messianic Judaism,
atau Jewish Christianity. Ini artikelnya dipublish tanggal 29 Agustus tahun 2017 misalnya. Jelas kok dalam tulisannya bahwa kaum Yahudi sendiri pada abad pertama telah banyak menuliskan pengakuan imannya atau memproklamasikan imannya bahwa keilahian Yesus itu adalah sesuatu yang mutlak. Misalnya saya mengutip sebuah artikel dalam Messianic Jewish Congregation, ini sekitar 2004. Dikatakan begini, kami percaya bahwa ada satu Allah yang selalu ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada keilahian Yesua, Tuhan, yaitu Sang Mesias, dalam kelahiran perawannya, dalam kehidupan tanpa dosanya, dalam mujizat-mujizatnya, dalam kematiannya dan penebusan kematian melalui darahnya yang tertumpah, dalam kebangkitan jasmaninya, dalam kenaikannya ke pangkuan kanan Bapa, dan dalam kedatangan pribadinya dalam kuasa dan kemuliaan. Ini artikel ini dipublish sekitar tahun 2004 oleh kaum Messianic Judaism. Kemudian saya mengutip misalnya tulisan yang berjudul British Hadassah Messianic Jewish Synagogue. Ini sekitar tahun 2005. Judul artikelnya adalah Our Belief dari Messianic Judaism. Dikatakan begini, ada satu Tuhan yang dinyatakan dalam Shema Ulangan 6 ayat 4 yang adalah Echad, sebuah kesatuan gabungan yang selama-lamanya ada dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi ini adalah tulisan-tulisan dari kaum Messianic Judaism yang adalah, yang kita tahu mereka non-Kristen. Ada tulisan-tulisan yang lain seperti tulisan James Lewis, God's New Religion, The Controversy, kemudian tulisannya Yaakov Arief yang berjudul Judaism dan Christianity United juga menuliskan hal yang sama. Nah, dan banyak lagi bukti-bukti lain yang dapat kita perlihatkan bahwa keilahian Yesus Kristus itu bukan produk abad keempat atau produk Konsili Nisea seperti isu-isu yang digembor-gemborkan oleh teman-teman kita dari Islam seperti Ustadz Mas'ud, Ustadz Menain Ali, dan Ustadz-Ustadz yang belum belajar yang lain begitu. Tapi sudah berbicara tentang Yesus Kristus sehingga kebanyakan informasinya itu salah. Lalu kemudian mengutip tulisan rabi-rabi abad 9 seperti yang dilakukan oleh teman saya Ustadz M. Ali itu ya. Nah, ini kan saya pikir nggak fair juga. Karena data-data itu sudah jauh sekali dari data-data rabi pertama, kedua. Misalnya tradisi Talmud yang sudah kita kenal pada abad kedua. Ya seperti Islam lah. Ada namanya itu hadis yang sohi, ada hadis yang tidak sohi, ya kan begitu. Hadis yang layak dibaca seperti hadisnya Muslim, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi memang ada juga, kalau nanti kita membaca tulisan-tulisan non-Kristen dari kaum Yahudi atau Judaism, ada juga yang tidak mengakui keilahian Yesus. Dan kita tidak perlu kaget, karena waktu Yesus hidup, ada ribuan orang yang mengikuti dia, tapi ada juga yang menolak dia, kan begitu. Sejak abad pertama, sejak zaman Yesus. Nah, begitu. Tapi jangan sampai ada penggiringan opini seolah-olah keilahian Yesus itu baru diakui di abad keempat, atau tulisan atau pengakuan iman itu baru ada di abad keempat. Itu saya pikir kesesatan informasi, ya, atau informasi yang tidak utuh. Kira-kira ini tambahan sedikit tentang literatur-literatur yang menjelaskan bahwa pengakuan kepada keilahian Yesus Kristus itu telah diungkapkan oleh orang-orang dari non-Kristen abad pertama dan abad kedua. Silakan Pak Jimmy, tadi sinyalnya bermasalah, jadi kami ambil alih sebentar. Mari Pak, kami kembalikan kepada yang berwajib. Oh iya, tadi presentasi saya sudah selesai, atau mungkin tadi belum terputus ya? Mungkin pada slide
Tadi terputus, mungkin Pak Jimmy kepada kesimpulan dulu. Kepada inti dari materinya Bapak tadi aja. Baru nanti kita masuk ke diskusi. Ya. Oke. Iya. Tadi terakhir sampai ke tulisan Lady Hurtado ya? Sempat ya? Iya. Oh iya, itu sudah slide terakhir. Sudah slide terakhir. Jadi saya hanya ringkaskan saja bahwa data mulai dari masa Yesus itu sendiri. Masa Yesus sendiri, tadi kita lihat contohnya tentang ahli Taurat waktu berdialog saat Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu penilaian mereka tentang siapa Yesus itu, yang mereka nilai bahwa Yesus itu menyatakan sebuah ungkapan keilahian dia. Jadi mereka tahu, tapi mereka tidak mau percaya. Itu nilainya. Imam Kayafas juga yang kedua, yang mengadili Yesus, juga tahu apa yang Yesus maksudkan. Itu sebuah ungkapan keilahian. Dan karena dia tidak percaya, dia menilai itu sebuah penghujatan luar biasa. Buktinya dia koyakan jubahnya, karena itu tanda sesuatu yang luar biasa, dan akibatnya apa? Hukumannya Yesus mati. Nah, lalu kita masuk tadi ke data-data referensi lainnya, seperti dari Pliny tentang eksistensi kehidupan kekristenan mula-mula pada waktu itu. Yang menariknya dari Pliny, dia sudah melihat tentang praktek penyembahan Yesus seperti kepada Tuhan, yang oleh scholars Gregory Boyd ini dianggap sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Karena apa? Karena terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi dari konteks orang Yahudi yang memang monoteisme, lalu kemudian berkembang pemahaman tentang menyembah kepada Yesus tidak masalah terhadap monoteisme bahwa Yesus Bapa adalah Allah. Jadi disinilah sebuah transformasi yang luar biasa. Mereka menerima Yesus yang ilahi, sama seperti mereka menerima Yahweh sebagai yang ilahi. Nah, ini sebuah perubahan luar biasa, dan seperti kata Larry Hurtado yang di bagian terakhir ini, bahwa iman kepada Yesus yang ilahi ini sebuah ledakan, jadi sebuah eksploitasi yang terjadi bukan secara bertahap. Jadi tidak ada istilah bertahap mereka mengenal Yesus ilahi, tidak. Tetapi mulai dari gereja, mulai dari masa murid Yesus sendiri, gereja mula-mula pun itu sudah mengenal tentang Yesus ilahi. Nah, nanti rumusan seperti rumusan doktrinal itu nanti Konsili Nicea itu hanya merumuskan saja formulanya, bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Kudus. Tapi pada hakikatnya iman gereja mula-mula itu sudah mengenal Yesus yang ilahi. Bahkan saya sudah memberi kutipan dari referensi seperti dalam Jose Martir dan Origenes, yang mereka bapak-bapak gereja babad kedua, yang juga menyebut tentang Trinitas. Jadi ini keliru kalau dikatakan Trinitas nanti muncul di abad keempat. Tapi memang sudah dikenal oleh bapak gereja. Seperti itu. Oke, saya kira itu ringkasan dari apa yang saya sajikan tadi. Silakan rekan-rekan untuk menanggapinya. Oke, mungkin saya dulu Pak Stanley ya. Saya sepakat dengan Pak Jimmy, tadi sudah begitu limpah kita melihat ya bukti-bukti secara historis tentang keilahian Kristus yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang non-Kristen. Tapi mungkin di sini saya akan sedikit menambahi aspek Alkitabnya, Pak ya. Tadi Pak Jimmy sudah menyinggung tentang penyembahan terhadap Yesus. Dan menurut saya ketika orang-orang Yahudi di abad pertama, mereka ada bersama Yesus, lalu mengikuti Yesus dan bahkan menyembahnya, itu merupakan bukti bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa saja.
tapi dia adalah pribadi yang ilahi, di mana dia itu adalah Allah itu sendiri. Misalnya ya, kita melihat dalam teks Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah tentu kita sudah tahu bahwa tindakan penyembahan para murid itu mereka arahkan kepada guru mereka, menurut ayat tersebut, yaitu kepada Yesus, yang mereka sebut dengan istilah anak Allah. Nah dalam konteks ayat ini, kita harus menentukan dulu. Kita harus menentukan apakah tindakan penyembahan itu ditujukan kepada Allah atau bukan. Karena para murid menyembah Yesus hanya mengatakan dia sebagai anak Allah. Nah, apakah itu mencatat bahwa tindakan penyembahan itu ditujukan kepada pribadi ilahi atau bukan? Nah, menurut saya ada dua hal yang harus kita pahami dari teks ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu adakah batasan dari kitab suci tentang siapakah yang patut untuk menerima sembah itu. Nah, kalau kita melihat berabad-abad sebelum kelahiran Kristus, misalnya ada sebuah raja di Babel yang bernama Nebukadnezar, dia itu mendirikan sebuah patung emas, lalu memerintahkan segala bangsa untuk sujud menyembah patung itu. Nah, perintah raja itu bukan hanya sekedar perintah, tapi itu disertai dengan sebuah ancaman di sana. Yaitu siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu kita bisa melihat dalam Daniel pasal 3 ayat 6. Nah, kalau kita mencermati ayat ini, maka tindakan penyembahan itu dikaitkan dengan sebuah konsekuensi yang sangat keras di sana. Atas mereka yang menolak penyembahan tersebut. Nah, pada waktu Nebukadnezar memberi perintah penyembahan itu, apa yang terjadi? Nah, mungkin karena takutnya orang-orang di sana pada waktu itu mendengarkan ancaman di balik perintah itu, nah kelihatannya rakyat pasti melakukan titah raja itu dengan sujud menyembah patung tersebut. Tetapi ternyata tidak semua orang melakukan titah raja tersebut. Ada 3 orang yang menolaknya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketiga orang Yahudi itu berkata kepada Raja Nebukadnezar, ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu dalam Daniel pasal 3, 16-18. Di sini kita melihat ya, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu betul makna penyembahan itu seperti apa. Bagi mereka itu hanya bisa ditujukan kepada Allah, tidak bisa kepada yang non Allah, tidak bisa seperti itu. Makanya secara tegas mereka menolak penyembahan kepada yang bukan Allah, dalam hal ini patung emas itu. Walaupun nyawa itu menjadi taruhannya. Nah, ini adalah data sejarah menurut saya yang dicatat oleh Alkitab Perjanjian Lama berabad-abad jauh sebelum Yesus itu lahir. Ya sekitar abad ke-7 atau abad ke-6 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar itu. Nah, maksud saya di sini bahwa saya ingin menunjukkan bahwa di dalam, bahkan sejak di dalam Perjanjian Lama pun itu sudah dicatat bahwa penyembahan yang benar itu hanya bisa ditujukan kepada pribadi Allah semata, bukan kepada hal-hal yang lain. Nah, sekarang kita melihat bagaimana batasan penyembahan yang diberikan oleh Perjanjian Baru. Kalau tadi Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru. Teksnya ada dalam Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat ini ada dalam konteks ketika Yesus dicobai oleh iblis. Lalu di ayat 8-9 dicatat, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan semua kemegahan dunia, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, kalau engkau sujud menyembah aku." Nah, apa respon pada Yesus? Di ayat 10 Yesus menyatakan, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, di Perjanjian Baru justru semakin dipertegas menurut saya. Kata-kata engkau harus menyembah itu dari kata dasar proskuneo di sana. Dan menurut saya kata ini tidak boleh dipisah dari kata-kata selanjutnya, yaitu engkau berbakti. Dari kata dasar latrewo. Nah, sekali lagi bahwa penyembahan yang dibicarakan dalam teks ini tidak boleh dilepas daripada aktivitas ibadah, daripada orang-orang yang menyembah.
Nah, dalam hal ini, itu hanya bisa dilakukan dan diarahkan kepada Allah semata, menurut kesaksian Yesus tadi. Nah, ternyata kalau kita melihat dalam Matius 14 ayat 33 tadi, di sana rupanya Yesus disembah, ya, diproskuneo oleh para murid. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kita sudah tahu konteksnya, bahwa ayat itu sedang menceritakan ada angin ribut dan gelombang yang menerjang perahu para murid. Ini adalah dua kegiatan spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Saya setuju dengan pendapat Pak Jimmy tadi bahwa mujizat yang dilakukan Yesus adalah salah satu bukti bahwa dia itu adalah Allah. Itu menunjukkan pada keilahian pada Kristus, mujizat yang dilakukan. Nah, apa itu yang terjadi? Yang pertama, Yesus mengajak Petrus untuk jalan di atas air. Nah, ini mujizat yang luar biasa itu. Bayangkan Petrus hanya manusia biasa, bisa jalan di atas air dia. Lalu yang kedua yang terjadi adalah apa? Yesus menenangkan badai itu. Ketika Yesus hadir di sana, seketika itu juga laut menjadi tenang. Ini adalah sebuah surprise bagi murid-murid menurut saya. Mereka terkejut dan terkaget-kaget di sana. Dan akhirnya melakukan sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan kepada Allah saja. Yaitu apa? Mereka menyembah Yesus. Ada tindakan penyembahan di sana. Bahkan jika kita lihat ayat-ayat selanjutnya dicatat bahwa Yesus juga menjadi sasaran doa dari para murid-muridnya. Stefanus dan sebagainya, ada doa, pemujaan kepada Yesus. Nah, kesimpulannya apa? Jelas bahwa di sana Alkitab ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena dicatat dalam Matius 4:10, hanya Allah yang wajib untuk disembah. Yang kedua yang terakhir. Bagaimana ayat itu bisa kita pahami menunjuk kepada pribadi Allah? Yang kedua dari istilah anak Allah yang ditekankan dalam teks tersebut. Nah, ini seringkali yang disalahpahami oleh kelompok Islam, ya, para polemikus Islam seperti Habib Rizik, yang mengatakan bahwa istilah anak Allah itu berarti anak Tuhan itu lahir. Kalau anak Tuhan lahir, bidannya siapa? Nah, ini sebuah straw man yang ditujukan kepada iman Kristen yang menunjukkan daripada kebodohan daripada Rizik itu sendiri. Dia tidak paham Alkitab, tidak mengerti apa-apa, tapi langsung menyerang membabi buta. Yang lucunya, serangannya itu tidak mengena pada sasaran. Entah apa yang dia serang, ya. Mungkin dia hanya menyerang imajinasinya dia sendiri atau hayalannya dia sendiri. Nah, jika kita hendak memahami sebuah istilah, kita harus kembali ke 2000 tahun lalu. Ketika istilah itu pertama kali dimunculkan. Nah, Pak Jimmy sudah singgung tadi dalam Yohanes 5:18, Yohanes 10:30, ketika Yesus menyebut diri Bapa itu sebagai Bapaknya, berarti dia adalah anak. Dan pada waktu Yesus menyebut seperti itu, orang Yahudi ngamuk, bisa marah, mau merajam Yesus dengan batu. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, Yesus di sana sedang menghujat Allah. Dia sedang menyetarakan posisinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi marah di sana dan hendak melempari dia dengan batu. Nah, dengan demikian, maka Matius pasal 14 ayat 33 tadi, yang mencatat mujizat Yesus yang meredakan terjangan gelombang, dan juga adanya penyembahan yang ditujukan kepada Yesus oleh orang-orang Yahudi di abad pertama. Orang Yahudi ini orang-orang monoteisme loh, orang monoteisme yang paham, yang percaya pada monoteisme yang mutlak pada masa itu. Tapi mereka menyembah Yesus, dan itu justru membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Silakan Pak Edward Hanok. Pak Jimmy tolong di Silakan ada Pak Edward. Ya, Pak Samuel Situmorang masih di backstage. Tolong di add ya. Belum. Pak. Oke. Iya, ini nggak ada di backstage. Oke, Sudah bisa keluar, Pak, jelas sudah ya keluar suara tadi. saya? Ya, jelas Pak Edo, silakan. Baik. Jelas, Pak. Oke, sebenarnya ini topik yang memang menjadi domain Pak Stanley, Pak Jimmy ya, karena ini adalah soal sejarah gereja terlebih, kemudian ini juga adalah perjanjian baru. Tetapi saya coba membaca buku ini ya, buku siapa ini? Justin Martyr ini, and his words, kalau tidak salah. Nah, Pak Jimmy sudah kutip dari sini ya, ada sebagian tulisannya. Saya melihat begini aja pertautannya ya, bagaimana kita melihat pertautan antara misalnya apakah memang perjanjian baru itu menjadi semacam ayat-ayat proof text yang hendak kita angkat kemudian menjadi sebuah pembuktian misalnya.
Atau memang perjanjian baru itu memang itu adalah penyataan Allah yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa memang di satu sisi kalau kita bicara penyataan Allah itu kan ada dua ya. Kalau dalam perjanjian baru bisa menunjuk kepada kitab suci itu sendiri atau juga kepada Yesus ya. Kenapa saya bilang pertautannya? Ini mesti balik ke belakang. Saya sedikit membaca tadi soal Justinus Martyr ya, yang dikutip oleh Pak Jimmy. Bahwa beliau itu memang dekat dengan tradisi Judaism tentu ya. Meskipun dia adalah seorang filsuf ya. Dia mengutip atau banyak sekali bagian-bagian yang diangkat dari perjanjian lama. Nah, ini tidak bisa diabaikan. Apa yang mau dihubungkan dengan perjanjian lama, contoh tadi yang Pak Albert bilang atau Pak Jimmy sudah kemukakan. Istilah-istilah misalnya anak manusia, itu kan familiar dalam kitab Daniel, kemudian juga di dalam Yeskiel. Nah, itu adalah kitab-kitab sebenarnya adalah kitab-kitab apokaliptik. Nah, kitab-kitab apokaliptik itu apakah adalah kitab-kitab misalnya yang disebut dengan kitab eskatologi? Berbeda. Jadi apokaliptik itu sebenarnya merupakan sebuah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di angkasa begitu. Sehingga beberapa istilah yang muncul misalnya anak manusia, kemudian justru bawa anak manusia itu ke dalam perjanjian baru. Yesus sendiri juga mengatakan dia adalah anak manusia, dan juga istilah anak Allah tadi yang disinggung oleh Pak Jimmy dan Pak Albert. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya kalau pembacaan yang rapi atau teratur terhadap Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa istilah tersebut itu bukan sebuah menunjukkan bahwa Yesus bukanlah, atau kalau kita katakan lebih sederhana, Yesus bukan Allah. Justru istilah itu sebenarnya adalah istilah yang memang dia adalah Allah itu sendiri, yang tadi dikatakan Pak Albert tadi di dalam, Pak Jimmy juga sudah kutip ya, di dalam Yohanes pasal 6, karena ini juga pembacaan saya terhadap bagian-bagian nanti hari Rabu besok gitu. Jadi itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa ya Yesus adalah Allah, bahkan dikatakan kan di dalam bagian lain di mana Yesus juga menyinggung echo terhadap Pentatuk itu, ada keesaan Allah di sana. Ya, jadi ada keesaan Allah di dalam Yohanes pasal 6 itu juga disinggung. Nah, apa yang mau ditekankan sebenarnya dari pembacaan kita atau dari presentasi Pak Jimmy, kemudian kita bisa kutip di sini adalah bagaimana sebenarnya baik data biblical itu maupun extra biblical memberikan beberapa stressing yang sangat penting, entah itu dari pihak kontra, dari pihak lawan, yang mencatat historitas, karena itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibantah. Historitas itu tidak bisa dibantah. Ya. Sehingga catatan itu sangat penting, menunjukkan bukanlah sebuah isapan jempol cerita turun-temurun yang diwarisi, yang bisa kemudian debatable seperti Ayub misalnya. Tetapi ini adalah tokoh historis yang memang dicatat oleh Yosefus, dicatat oleh Philo, kemudian beberapa tokoh-tokoh ya historian yang lainnya yang menyinggung itu sangat penting. Nah, penting bagi kita di sini adalah dengan melihat hubungan dengan yang dikatakan bahwa keilahian Yesus itu nanti adalah hasil sebuah formula
pengakuan iman, Nisea. Ini sebenarnya kan sama dengan kita bilang begini, loh, bagaimana kita mengaku Alkitab itu firman Allah? Apakah ada campur tangan orang yang dengan sebuah kekuatan politik atau kekuatan kuasa konsili, kemudian mensortir ini kitab yang layak diangkat sebagai disebut kitab suci dan sebagainya? Karena pada dirinya sebenarnya kan itu bisa dari dalamnya ada namanya intrinsiknya, ada namanya wibawa, sehingga jadilah semacam kanon itu ya. Kita bisa katakan ada kanon kitab suci. Nah, hal yang sama juga kalau kita bisa bawa kepada cerita tentang bagaimana sebenarnya gereja mula-mula itu sudah berinteraksi, bahkan bukan berinteraksi sebenarnya, bagaimana mereka menghidupi itu. Iman yang sebenarnya sudah dari sejak Yesus inkarnasi, kemudian dia bangkit, kemudian murid-muridnya meneruskan cerita itu bahkan kepada Paulus, sampai kepada bapak-bapak gereja. Artinya apa yang sangat penting di sini, ini menunjukkan Yesus bukan ketika Yesus disembah itu kita pilih secara simplistis, dia menyembah manusia atau menyembah Allah, gitu ya. Susah juga kita bisa katakan begitu kan. Ini kapan Yesus disembah sebagai Allah, kapan Yesus disembah sebagai manusia? Karena Pak Albert tadi kalau saya tidak salah menyinggung tentang Matius misalnya. Bagaimana awal-awal kisah itu? Ya kan cerita masa awal pelayanan Yesus, di mana Yesus dibawa ke padang gurun, kemudian si setan itu bilang, kalau engkau menyembah aku akan memberikan, artinya ada bargaining di sini. Sebenarnya bukan soal simplistis kita bilang ada bargaining, tetapi disinilah kemudian kita melihat menyembah kepada Yesus itu tidak bisa dipisah, apakah dia kemudian menyembah manusianya, menyembah rohnya, menyembah dia sebagai Allah, menyembah dia sebagai manusia. Lalu kita katakan bahwa kalau menyembah manusia itu masuk kepada ilah. Sejarah menunjukkan bahwa sejak mula Yesus lahir, apa sih yang diberitakan oleh malaikat? Kelahiran Yesus sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah, bahkan sampai pada kematiannya dan kebangkitannya dia adalah Allah. Nah, ini yang sebenarnya terus terpelihara. Nah, tadi saya mengutip satu pendapat Rabi, saya lupa namanya, dia bilang, ya iman Yesus itulah yang sebenarnya sama kita. Kalau Rabi itu bilang, iman Yahudi dan iman Yesus sama, tetapi iman kepada Yesus itu yang berbeda, yang membuat kita berbeda. Maksudnya iman kepada Yesus sebagai Allah itu yang tidak bisa diterima oleh kalangan-kalangan, termasuk juga oleh Yahudi ya, yang sangat kuat kepada pemeliharaan tradisi bahwa Yesus bukanlah Allah yang sudah kita baca ya di dalam kesaksian kitab suci. Nah, jadi menurut saya apa yang menjadi catatan penting dari Pak Jimmy ini sangat baik, memperkuat bagaimana sebenarnya pemahaman kita atau keyakinan kita, iman kepada Yesus itu bukanlah iman ahistoris, tetapi iman historis yang sangat kuat, bahkan iman kepada Allah itu sendiri. Saya kira itu dari saya ya. Kalau kurang boleh tambahin karena memang saya bukan sorry Pak Jim. Oke, terima kasih banyak. Ya. Pak Jimmy mau respon? Saya tanggapi dulu. Ya, Pak Jimmy mau tanggapi dulu, boleh silakan. Iya, oke. Iya, ini Pak Albert dengan Pak Edward mengangkatnya dari sisi internal kekristenan, dari data internal, yang memang idealnya topik ini harus didahului dulu itu. Nah, cuma tadi saya berasumsi bahwa pembahasan bukti internal itu sudah banyak, saya mengambil sisi lainnya, saya mengambil rute lainnya.
Tetapi mungkin bagi banyak orang perlu ada keseimbangan. Ya, saya berterima kasih Pak Albert dengan Pak Edward melengkapi ini dari sisi internalnya. Artinya apa? Sangat matching dengan apa yang dipahami oleh orang luar tentang keberadaan kekristenan awal itu. Jadi mereka melihat, walaupun mereka tidak mengimani, tapi mereka melihat faktanya, seperti kata Pak Edward, historitasnya, bahwa kelompok ini, yaitu kelompok Kristen mula-mula ini sebuah kelompok yang sangat mengutamakan pada satu pribadi yang disalibkan. Dan menempatkannya seperti kepada Tuhan, jadi menyembahnya dia sebagai Tuhan. Jadi ini pengamatan dari luar yang memang cocok dengan apa yang sudah diungkapkan Pak Albert dengan Pak Edward tadi. Nah, sebenarnya kalau kita pertajam lagi dari internal, memang ada benang merahnya dari kekristenan, dari perjanjian baru pada masa Yesus dengan era-era sebelumnya. Misalnya tadi Pak Edward angkat tentang terminologi anak manusia, yang memang kadang-kadang orang yang nggak paham itu langsung kesimpulan bahwa itu berarti Yesus hanya manusia, anak manusia, merujuk pada kemanusiaannya. Tapi sebenarnya kalau kita kaji secara lebih mendalam berdasarkan data-data perjanjian lama atau Tanakh, bahkan dari data-data ekstra vertikal seperti dari naskah Qumran, justru terminologi anak manusia justru menunjukkan keilahiannya. Karena figur anak manusia ini dalam Daniel tadi, itu merujuk pada satu pribadi yang berkuasa. Yang kemudian itu ditulis secara komprehensif oleh seorang scholar, Alan Siegel, dalam bukunya Two Powers in Heaven. Yang menariknya, pemahaman ini memang sudah ada dalam Yahudi awal, tetapi akhirnya dianggap heretics, terutama pada era Rabbinic Judaism. Jadi memang kita harus mengerti bagaimana ada semacam perubahan paradigma berpikir dari orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, sebelum kekristenan maupun pasca kekristenan. Karena apa? Karena pasca kekristenan itu lebih banyak pada nuansa apologetik terhadap Kristen. Jadi mereka mulai dari menolak Septuaginta, karena memang Septuaginta banyak dipakai oleh kekristenan dalam misinya, sampai mengembangkan narasi-narasi yang sangat anti pada Kristenan. Bahkan ungkapan-ungkapan seperti Yesus anak dari Pandera, Ben Stada, itu akhirnya berkembang, walaupun memang data-data ini tidak didukung data sejarah awal, tapi itu adalah sebuah ungkapan yang sangat menghina Yesus. Tapi itu dia lebih muncul belakangan. Nah, berbeda dengan Yahudi, istilahnya era the Second Temple, yang memang lebih terbuka pada pemahaman yang jika dilihat ada kesamaannya dengan konsep teologi Kristen. Nah, itu seperti diulas oleh scholar seperti Daniel Boyarin dan beberapa scholar lainnya. Oke, dan saya akan tertarik saat menekankan satu poin tentang data-data ekstrabiblical itu, yaitu poin ini penting, yaitu data-data ekstrabiblical seperti Pliny, Tacitus dan sebagainya itu oleh scholar relatif otentik, dan mereka menyajikan apa adanya, dan ini menjadi data yang sangat kuat sebenarnya untuk membuktikan kekristenan, yaitu hasil pengamatan mereka tentang bagaimana kekristenan awal sudah menyembah Yesus yang ilahi. Dan ini saya kira sangat sulit dibantah, yang mereka yang beranggapan bahwa kekristenan menyembah Yesus itu nanti ciptaan gereja di abad-abad berikutnya. Nah, walaupun memang seperti Josephus yang rujukannya ke kisah penyaliban Yesus, oleh scholar itu dianggap tidak otentik, tetapi oleh majority scholar sebagian besar otentik, walaupun ada beberapa yang diduga interpolasi, tapi historical core-nya tidak hilang dari tulisan Josephus, yaitu tentang eksistensi adanya seseorang yang disalibkan pada masa itu.
Dan ini sebenarnya bukti juga membantah anggapan bahwa bukan Yesus yang disalib, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, itu respon saya. Silakan Pak Stanley. Ya, saya rasa penjelasan Pak Jimmy sangat cukup untuk menandaskan bahwa konteks keilahian Yesus tidak hanya didasarkan pada bukti internal. Kalau bukti internal tadi kan Pak Albert dan Pak Edward sudah menyinggung sedikit. Pak Pangeran juga tadi sudah bicara di awal mengenai konteks ini. Dan seperti yang Pak Jimmy tulis di dalam kolom deskripsi itu di channel Apologia Historia, bahwa informasi dari musuh juga itu merupakan unsur penting ya. Ada yang mengatakan bahwa siapa pemenang dialah pemilik sejarah, tapi itu ada benar juga ada tidak benarnya. Kalau yang menang membuat sejarah palsu, maka yang kalah, yang menuliskan sejarah yang benar bisa tertindas atau terlindas oleh informasi palsu. Nah, saya tadi coba merangkum ya apa yang Pak Jimmy elaborasikan terkait dengan bukti-bukti eksternal tentang keilahian Yesus. Saya akan berbicara mengenai dua bingkai ya. Bingkai yang pertama menanggapi apa yang dijelaskan oleh Pak Jimmy terkait dengan informasi dari musuh atau di luar dari kekristenan. Kalau kita menilik informasi atau data yang kita kumpulkan dari non-biblikal, kalau kita katakan itu sumber-sumber non-Kristen ya. Hasilnya yang pertama bisa benar, hasil dari penyampaian informasi tentang Yesus itu bisa benar. Tadi Pak Jimmy sudah mengkonfirmasi bahwa data dari Pliny, Tacitus, dan lain sebagainya, itu para scholar menegaskan cukup otentik, artinya bisa dipercaya. Bertolak belakang dengan pendapat dari Loai Fatohi yang menolak semua bukti eksternal karena dia ingin meloloskan Quran. Itu memang bagian dari politik teologi, menegasikan bukti-bukti yang valid untuk menyodorkan Al-Quran yang justru tidak valid. Itu biasa dalam dunia Islam, itu biasa kita temukan. Dan memang sampai sekarang juga tipenya begitu, polanya sama. Yang kedua, informasi dari musuh atau non-Kristen itu bisa dipalsukan. Bisa dipalsukan, tergantung dari berbagai kepentingan. Yang ketiga, informasi tentang Yesus dari sumber-sumber non-Kristen atau musuh, itu bisa ada percampuran antara fiksi dan kebenaran. Ini kita temukan dalam data Al-Quran misalnya. Ini kan Al-Quran sudah belakangan, bisa 700 tahun rentang waktu antara abad pertama dengan abad ke-6 atau masa penulisan Al-Quran itu bisa 600 sampai 700 tahun. Itu sudah ada jarak waktu yang cukup panjang sehingga kalau dikatakan bahwa dia valid itu sangat-sangat mustahil ya, sangat mustahil. Maka ada percampuran antara fiksi dan kebenaran. Itu kita temukan di dalam konteks Quran, khususnya pada konteks kristologi. Misalnya Yesus lahir di bawah pohon, ya kan? Itu tidak ada kisah itu. Itu kan folklore ya, cerita yang berkembang dari mulut ke mulut yang dianggap itu sebagai kebenaran. Ya, tadi juga Pak Edo sudah singgung sedikit ya. Yang keempat, informasi atau data tentang Yesus dari musuh atau non-Kristen itu bisa bernuansa politis. Tadi Pak Edo sudah menyinggung sedikit nuansa politis. Itu ada nuansa politis, entah itu tentang Yesus yang apa begitu. Jadi ada semacam plus minus ya, tergantung kondisi. Apakah itu memberikan keuntungan kepada sebuah partai atau komunitas yang bermain politik di situ sehingga informasi tentang Yesus bisa benar, bisa tidak. Ada nuansa-nuansa itu yang terkandung dalam informasi. Jadi ada 4 ya, ada informasi itu bisa benar, yang kedua bisa dipalsukan, yang ketiga percampuran antara fiksi dan fakta, yang keempat bisa bernuansa politis. Nah, dari 4 konteks ini
informasi-informasi dan sumber-sumber yang sudah Pak Jimmy sampaikan dalam presentasi malam ini, tinggal kita kategorikan saja di mana. Misalnya Pliny, kalau Pliny dianggap akurat atau valid, bisa masuk dalam konteks benar. Nah, selanjutnya perkembangan abad kedua, ketiga, dan sampai kepada abad sekarang ini, informasi tentang Yesus itu masuk dalam kategori ini. Bisa benar, ya kalau di internal pasti benar, karena kita meyakini Perjanjian Baru itu kredibel. Nah, dari penjelasan mengenai informasi sumber-sumber non-Kristen, saya masuk kepada konteks internal. Ya, internal ini sebenarnya akan sejalan atau memberikan jalan kepada data non-biblikal. Kalau kita merujuk kepada penjelasan Pak Albert tadi dengan Pak Edo terkait dengan bukti internal, maka ketika seseorang disembah sebagai Allah, itu akan berbicara mengenai dua aspek penting ya. Kalau saya sebut dengan skema, dua skema penting. Yang pertama dari Allah dan yang kedua dari manusia. Saya mulai dari Allah. Kalau Yesus yang ilahi, Yesus yang disembah sebagai Allah dan Tuhan, maka harus memenuhi tiga unsur. Yang pertama klaim, yang kedua perbuatan, yang ketiga kesinambungan. Saya membuktikan tiga unsur ini sebagai berikut. Klaim. Kalau Yesus mengklaim, maka dia juga harus menunjukkan perbuatan dari klaim yang sedang dibangun oleh Yesus. Saya mencatat misalnya dalam Injil Yohanes kan disebutkan beberapa pengakuan ego eimi, yang mana ego eimi itu hanya digunakan untuk Allah. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah pintu, dan beberapa ungkapan pengakuan Yesus itu klaim. Kalau dalam perjanjian lama, Daud mengatakan Yahweh adalah gembala. Perjanjian baru Yesus mengakui bahwa aku adalah gembala yang baik. Klaim. Jadi klaim itu unsur pertama dari Yesus yang disembah sebagai Allah. Yang kedua adalah perbuatan. Kalau Allah hanya mengklaim tapi tidak pernah berbuat, itu bukan Allah. Di sepanjang perjanjian lama, dia mengatakan aku adalah Allah atas ilah-ilah yang lain, aku berkuasa, dan itu dibuktikan dari perbuatan-perbuatan Allah. Kita bisa baca misalnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai 11, lalu Yohanes pasal 9 ayat 3, Yohanes pasal 5 ayat 17, Yesus mengatakan begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Yang ketiga, kesinambungan, artinya Allah itu tidak hanya mengklaim, tidak hanya berbuat, tapi ada kesinambungan dari perbuatannya. Saya mencatat dua bagian ya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mengkorelasikan statement Yesus sebagai Allah itu juga berangkat dari teks-teks PL yang dapat kita sejajarkan, disebut dengan juxtaposisi. Misalnya dalam Mazmur 105 dikatakan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kasih setia Tuhan tidak hanya pada musim tertentu lalu dia hilang, dia mundur, lalu di tahun depan dia muncul lagi. Tidak, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan seringkali kita mendengar Yahweh mengatakan bahwa kasih setia selama-lamanya, dia menyertai sampai selama-lamanya. Kemudian kita beralih kepada perjanjian baru. Matius 28 ayat 20. Yesus mengklaim bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini pembuktian dari Yesus yang disembah sebagai Allah. Jadi ada klaim, ada perbuatan, ada kesinambungan. Nah, sekarang untuk menyambung dari apa yang Pak Jimmy presentasikan di saat ini, kita masuk pada konteks manusia. Untuk sampai kepada informasi sumber-sumber non-Kristen, maka ada tiga unsur
tadi kan saya bicara 3 unsur di konteks Allah, konteks Yesus, klaim, perbuatan, dan kesinambungan. Sedangkan pada konteks manusia ada 3, yaitu kesaksian, yang kedua pembuktian, dan yang ketiga pewartaan. Maka dugaan saya bahwa sumber-sumber yang disebutkan oleh Pak Jimmy tadi itu bisa mengena dari 3 unsur yang saya sebutkan tadi. Kesaksian, misalnya kesaksian para murid, kesaksian orang-orang yang percaya di abad pertama, lalu yang masih hidup sampai abad kedua, dan seterusnya. Kemudian pembuktian. Pembuktiannya apa? Bahwa mereka menyembah Yesus sebagai yang ilahi, Yesus yang Allah Tuhan, itu dibuktikan melalui praktik. Dan tadi Pak Jimmy mengutip Larry Hurtado yang mengatakan bahwa konteks penyembahan itu sudah terjadi pada abad pertama. Lalu Pak Jimmy juga menyinggung mengenai Pliny, informasi dari Pliny bahwa orang Kristen sudah mempraktikkan penyembahan kepada Yesus. Baru yang ketiga pewartaan, artinya ada sumber-sumber tertulis. Maka perjanjian baru ditulis karena memang para murid, para rasul itu melihat dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maka tadi saya menyeimbangkan antara klaim dari pihak Yesus, klaim, perbuatan, dan kesinambungan. Sedangkan pada pihak manusia yang akan tersambung dengan informasi yang Pak Jimmy sebutkan tadi, mencakup 3 unsur, yaitu kesaksian, pembuktian atau praktik penyembahan kepada Yesus, dan pewartaan, yaitu bukti-bukti perjanjian baru yang sebagaimana kita terima sekarang. Maka ini akan menjadi sebuah mekanisme kita untuk melihat bahwa Yesus yang ilahi bukan ciptaan gereja mula-mula, bukan. Tadi Pak Jimmy sudah singgung ya, atau tuduhan dari siapa itu? Yang Pak Albert kemarin singgung. Egy Sujana. Ya, nama Yesus itu dimunculkan di abad keberapa? Atau seperti Konsili. Ya, konsili. Atau seperti Irena Handono. Ini kan ngalor ngidul ini. Ini nyonya satu ini kadang ngomong, ya otaknya di kaki ya. Tidak tahu sejarah. Dia mengatakan Yesus dituhankan pada tahun 325. Tidak. Tadi saya katakan, Yesus sebagai Tuhan dan Allah, itu dibuktikan oleh apa? Klaim, perbuatan, dan kesinambungan. Kalau kesinambungan itu Matius pasal 28 ayat 20. Dia menyertai senantiasa. Perhatikan, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada nabi yang mengaku demikian. Coba cari. Ada nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku demikian? Menyertai umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para nabi tidak menyebutkan itu. Maka Yesus adalah Allah. Nah, kemudian kita beralih kepada tadi ya. Saya tegaskan kembali untuk menyambung informasi dari Pak Jimmy. Maka dugaan saya itu berbicara mengenai kesaksian, pembuktian, dan pewartaan. Mungkin saja Pliny, Josephus, Tacitus, dan lain sebagainya, para historian dari Yunani, Romawi, Yahudi, dan lain sebagainya, mendapatkan kesaksian dari orang-orang percaya di setiap zaman. Atau yang kedua, melalui praktik atau pembuktian bahwa memang Yesus disembah. Kalau kita mengatakan para murid menyembah Yesus, maka harus terbukti bahwa mereka menyembah. Dan tadi Pak Albert sudah singgung beberapa teks yang menyebutkan Yesus disembah. Bahkan ada yang nyeletuk dari kubu sebelah, kalau Yesus disembah berarti dia bukan Allah. Allah. Saya membuktikan dengan 3 hal ya, klaim, perbuatan, dan kesinambungan. Maka kita menyembah Yesus bukan menyembah dia sebagai manusia, tidak. Menyembah dia karena dia sedang mengklaim dia telah berbuat dan dia menyatakan akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu siapa lagi kita sembah? Kalau Allah mengklaim bahwa dia memelihara umatnya berkesinambungan, masa kita menolak itu? Nabi-nabi kan tidak pernah mengatakan bahwa aku akan menyertai senantiasa umatku sampai kepada akhir zaman. Tidak ada, hanya Yesus yang mengklaim itu. Maka Yesus disembah bukan berarti sama seperti raja-raja yang disembah.
sama seperti kaisar yang disembah. Tidak, kaisar mati, lalu tidak bangkit. Yesus yang disembah, dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Kalau dia mau analogikan penyembahan kepada Yesus proskuneo sama dengan para hamba menyembah kepada tuannya, boleh saja. Tapi persoalannya siapa dulu yang disembah? Kalau majikan yang disembah, kaisar yang disembah, semua mati. Tidak ada yang bangkit. Coba cari dalam catatan sejarah, ada nggak kaisar Romawi bangkit? Tidak ada. Yesus yang disembah, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Jadi sekarang kita menyembah Yesus yang di surga. Bukan menyembah kaisar yang masih dikubur. Bukan nyembah nabi yang masih dikubur. Nah, maka salah kalau mengatakan bahwa kata proskuneo juga bisa diganti, bisa dipakai dalam konteks lain. Memang kata itu kan netral. Tergantung siapa yang disembah. Misalnya kita menggunakan kata makan. Ya, makan itu ada banyak-banyak. Ada makan daging, makan hati, ya makan tempat, macam-macam. Tergantung konteksnya kita melekatkan di mana. Maka kesimpulan saya adalah dengan mengatakan Yesus adalah Allah, Yesus adalah ilahi, itu harus dibuktikan melalui klaim, perbuatan, dan kesinambungan. Yesus telah memenuhi 3 unsur ini. Sedangkan sumber-sumber ilahi, sumber-sumber non-Kristen yang Pak Jimmy tadi jelaskan, terutama mengenai keilahian Yesus yang mana itu bisa disembah, juga berangkat dari 3 unsur. Kesaksian, pembuktian atau praktik, dan yang terakhir pewartaan, sumber-sumber yang otentik sebagaimana yang kita percaya sekarang ini, yaitu perjanjian baru. Itu dari saya dulu. Terima kasih. Pak Albert mungkin mau memberikan tanggapan, atau Pak Edo? Saya sebelum ke Pak Albert ya, ada beberapa catatan pendek saya. Sebenarnya tidak ada kalau apa yang disajikan Pak Jimmy itu based on history ya. Jadi memang tidak ada satupun yang bisa misalnya membantah sejarah itu. Karena catatan sejarah tetaplah catatan sejarah misalnya. Tacitus itu atau Pliny, kemudian balik ke sini lagi ke Christian era atau ke Masehi, ada beberapa tokoh yang sejarawan ya, sejarawan Yahudi. Nah, maksud saya adalah catatan sejarah itu jika dirujuk, kita merujuk kepada bagaimana sebenarnya sorotan dari pihak luar terhadap Yesus yang memang menjadi bukan saja gereja bukan saja pada zaman rasul-rasul, tetapi kemudian ke bapak-bapak gereja. Jadi kita bisa katakan bahwa sebenarnya yang perlu justru diawasi adalah misalnya ada catatan Injil Gnostik. Nah, ini yang sebenarnya yang mesti dilihat, karena Injil Gnostik itu kan juga mencatat tentang bagaimana sebenarnya figur Yesus itu dilukiskan ya di dalam Injil Gnostik. Ada Injil Petrus, kemudian Injil apa lagi tuh? Yang banyak itu, Injil Thomas, Injil apa lagi? Banyak sekali itu Injil Gnostik ya. Dengan catatan-catatan seperti itu sebenarnya yang diangkat, karena itu kan abad kedua. Jadi abad kedua Masehi, yang notabene banyak catatan itu yang saya sebut sebagai extra biblical juga. Jadi ada semacam Injil kanonik dan Injil non kanonik atau Injil Gnostik yang sama-sama memandang Yesus atau menceritakan, mengisahkan tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, nanti menarik untuk dikaji misalnya bagaimana Justinus Martir itu juga kepincut dengan Injil Petrus itu misalnya. Ada catatannya itu. Namun kalau kita mau melihat semacam kekuatan tentang
keilahian, atau kita bisa lihat bahwa iman kepada Yesus itu bukan saja memang bicara tentang, pada utamanya itu bicara dari kesaksian kitab suci, dari kesaksian Injil atau kesaksian Perjanjian Baru, yang kemudian menjadi produk yang ditafsir, kemudian tokoh-tokoh di dalamnya atau Yesus itu kemudian dilihat dalam catatan sejarah, dan apa yang terjadi pada masa Yesus itu membuat sebuah catatan panjang, diperdebatkan dan sebagainya, sehingga sampai sekarang ini kalau di buku kita masing-masing ini bukan cerita lain kalau bukan cerita Alkitab semua. Apa yang dicatat semua kan di buku-buku itu, termasuk catatan sejarah itu. Saya hanya menegaskan dua hal di sini. Pertama, soal historian itu tidak bisa dibantah. Datanya, sejarahnya, fakta ada. Kemudian yang menjadi catatan justru bagi saya adalah soal Injil Gnostik itu. Injil Gnostik inilah yang sebenarnya kalau misalnya ada catatan dari mereka, saya kira sudah bukan hanya Asasi, tetapi juga ada teman-teman yang sudah membahasnya soal Injil Gnostik itu, yang menyelewengkan kisah sebenarnya tentang Yesus. Nah, ini sering juga dipakai oleh pihak sebelah yang mengangkat atau menyerang keilahian Yesus itu dengan menggunakan Injil Gnostik itu, Injil Nag Hammadi itu. Saya kira saya membaca Perjanjian Baru tentu membaca sejarah juga, ya, membaca PL juga membaca sejarah. Misalnya yang diangkat oleh Pak Jimmy, masa Second Temple itu, kemudian masuk ke sini kepada masa bagaimana sebenarnya peperangannya di kalangan internal orang Yahudi, yang ada Bar Kokhba dan seterusnya, ada Zelots dan seterusnya. Itu semua tradisi yang hidup, yang dipelihara, yang memang dalam konteks sudah dibahas berkali-kali tentang konteks mesianik, ya. Dan hidup juga keterkaitannya dengan apa yang disinggung oleh gereja mula-mula tentang Yesus yang diurapi itu. Nah, saya kira itu catatan pendek saya, tidak ada soal, ya. Justru ini menjadi sangat produktif kalau ini diteruskan kepada satu artikel, Pak Jimmy. Thank you, Bro. Nanti artikelnya nanti bergabung dengan Pak Albert, ya, di buku Asasi berikutnya. Yes. Boleh. Jadi dua penulis tidak apa-apa, jadi bisa dilanjutkan ke artikel. Nanti kita pikirkan apa judulnya, soal, ya, masih terkait kristologi. Tugas kita. Pak Jimmy mau tanggapi, silakan. Ya, saya tanggapi beberapa poin. Pertama, tadi Pak Edward singgung Injil Gnostik. Memang saya pikir-pikir apakah mengangkat itu, cuma karena saya menganggap itu masih insider, saya nanti perlu pembahasan tersendiri. Tapi poin singkatnya saya gini, Injil Gnostik pun justru dalam warna teologinya yang lebih ke sinkretisme kekristenan dengan Gnostik, justru menyajikan figur Yesus yang ilahi. Bahkan mereka menolak aspek kemanusiaan Yesus, karena itu ada kaitan dari proto-Gnostik, atau Ben Witherington bilang itu proto-Gnostik, yaitu ajaran doketisme yang ditanggapi oleh Rasul Yohanes dalam suratnya itu. Jadi justru Injil Gnostik sangat meninggikan keilahian Yesus, tapi tentu khas keilahian konsep mereka yang Gnostik, yang antara Allah yang tidak kelihatan dan kelihatan dan sebagainya. Tapi itu perlu pembahasan yang lebih spesifik dalam domain lain. Nah, kemudian tadi Anda tentang validitas data sejarah ini. Memang seperti Lou Fatohi mencoba mempersoalkan, tapi saya kira ini
tulisan Plato itu kesannya buku akademik, tapi sebenarnya hanya dibungkus kulitnya aja dengan akademik, tapi lebih ke polemik. Seperti itu. Nah, apakah data-data itu valid? Saya kira sangat valid. Kenapa? Pliny Younger, itu dia juga dia seorang gubernur Bithynia dan dekat dengan Kaisar Trajanus. Jadi dia tidak semudah itu mendapatkan data. Bahkan dikatakan tadi dia menginterogasi mereka. Dan hasil interogasi mereka dia dapatkan fakta bahwa memang kebiasaan Kristen waktu itu tiap pagi, setiap subuh mereka berkumpul menyanyikan himne kepada Kristus seperti kepada Tuhan. Jadi ini data yang sangat valid. Nah, mungkin himne itu bisa termasuk himne yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2, dan mungkin himne kristologi lainnya. Jadi saya kira datanya valid. Tacitus juga, dia juga bukan orang sembarangan, dia sejarawan Romawi, bahkan dia termasuk gubernur Asia. Jadi mereka punya akses ke informasi, termasuk ke orang-orang yang mereka perlu interogasi. Nah, kalau ada yang mencoba membantah data sejarah ini, it's okay, tapi sajikan data pembanding. Manakah adakah data pembanding? Jangan cuma memakai data yang nanti apa saya bilang nanti belakangan gitu untuk menilai data abad pertama itu tidak fair, tidak apple to apple ya, antara data sejarah dan data iman. Mungkin terakhir tadi saya sempat baca ada pertanyaan dari Pak Yosef Belai yang mencoba menanyakan tentang kaitan dengan pemahaman liberal scholar yang mencoba mengaitkan kepercayaan tentang kelahiran Yesus dengan konsep paganisme Yunani Romawi. Saya kira ini sudah saya pernah tulis di buku Kristologi Miring itu mengenai dasar akad. Tapi poin singkatnya begini, konsep keilahian Yesus tidak punya kaitan atau tidak dipengaruhi oleh konsep paganisme Yunani Romawi. Kenapa? Konsep the Son of God dalam budaya Greco-Roman itu lebih pada anak yang ilahi hasil hubungan seksual antara dewa, dalam hal ini dewa tertinggi Zeus dengan manusia, maka lahirlah manusia dewa, manusia ilahi, seperti Hercules. Dan itu banyak varian-varian kisahnya. Jadi konsep anak Allah yang dipahami oleh paganisme Romawi Yunani saat itu, yang model seperti itu. Tetapi Yesus justru tidak seperti itu, karena konsep anak Allah dalam kekristenan bukan dipahami sebagai literal, tetapi lebih kepada makna simbolik, yaitu Ia sebagai firman Allah dan Bapa Allah disembahkan sebagai Bapa. Nah, dari hasil penelusuran sejarah berdasarkan temuan dari dokumen Dead Sea Scroll, dokumen Qumran, khususnya dalam satu dokumen kalau tidak salah 4 key to 46, itu salah satu fragmen. Justru ada penyebutan tentang the Son of Most High, anak yang maha tinggi, yang ada korelasinya dengan Daniel 7 ayat 3-14. Maka ini yang menjadi dasar pemahaman konsep tentang two powers in heaven. Nah, jadi sejak penemuan itu, maka para scholars disadarkan bahwa justru kekristenan, terutama kelahiran Yesus, justru berakar pada budaya Yahudi, bukan pada paganisme. Saya kira yang masih beranggapan itu kelahiran Yesus itu pengaruh dari budaya paganisme itu sudah out of date ya, ke scholarship yang sudah kadaluarsa. Saya kira ya, bukan pastinya. Oke, terima kasih Pak
Jimmy. Mungkin Pak Albert bisa tanggapi pertanyaan Pak Joseph di kolom komentar YouTube. Mungkin sudah dijawab Pak Jimmy tadi Pak ya, pertanyaan Sudah ya? Pak Joseph. Iya. Oke. Saya Ada mungkin tanggap? dari Ya, silakan. ya dari sisi lain lagi saya ini. Ya tadi Pak Jimmy sudah mengutip beberapa pandangan Rabi Yahudi tentang mujizat Yesus, dan saya sangat sepakat itu bahwa mujizat yang Yesus lakukan merupakan salah satu bukti keilahian Kristus. Tapi mungkin saya akan tambahkan dari sebuah buku yang saya dari bukunya McDowell ini, Josh McDowell, pada halaman 202. Di sana dia mengatakan sekitar tahun 95 Masehi, ada seorang rabi yang bernama Rabi Eliezer bin Hyrcanus dari Lida. Jadi dia berbicara tentang kemampuan ajaib dari Yesus. Jadi fakta sejarahnya menurut saya sudah sangat melimpah ya, bahkan tentang penyaliban Yesus, dan bahwa Yesus memang betul-betul ada dalam sejarah, seperti kesaksian Josephus dan lain-lain. Jadi orang-orang yang mengkritisi iman Kristen, ya para polemikus itu sebetulnya harus belajar ya, bukan hanya asal bicara tapi tidak mau belajar. Jadi harus belajar dulu sebelum menyerang posisi orang lain, karena nanti itu bisa dikatakan sebagai hoax atau ya cuma omong kosong saja karena tidak dibuktikan oleh baik dari fakta sejarah maupun dari sisi Alkitab. Cuman saya mau menambahkan sedikit Pak tentang penyembahan ini, proskuneo ini. Saya pernah ketemu dengan Pak Beni Irawan dari Unitarian ketika saya menunjukkan bahwa Yesus disembah di proskuneo oleh murid-muridnya, itu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi dia memberikan dua teks yang untuk membantah hal itu. Dia memberikan contoh-contoh lain di dalam Alkitab di mana ini loh buktinya ada orang-orang yang disembah oleh orang-orang lain, tetapi apakah bukti itu bahwa dia adalah Allah? Nah, ada dua teks yang diberikan, yaitu misalnya di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8 dan juga di dalam Matius 18 ayat 26. Jadi di Alkitab ada contoh-contoh daripada orang disembah. Misalnya dalam Matius 18 ayat 26 ada seorang yang mempunyai hutang kepada raja, lalu karena dia tidak mampu melunasinya, kemudian dia sujud menyembah kepada raja itu. Kan di ayatnya dikatakan begitu dalam Matius 18:26. Jadi ada tindakan sujud menyembah di ayat tersebut dari kata proskuneo juga. Tetapi kalau kita mau melihat konteks ayat itu, ini sedang bicara tentang pengampunan. Pengampunan di mana Petrus bertanya di sana kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, Yesus jawab, sampai 70 kali 7 kali. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan tadi, seorang raja yang menghutangi hambanya 10.000 talenta. Nah, saya coba menghitung 10.000 talenta ini berapa ini. Ternyata itu adalah jumlah yang sangat besar ya. Itu 600 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja harian dalam sehari. Jadi kalau 6.000 dinar, itu berarti upah selama 6.000 hari. Nah, kalau 1 tahun itu 365 hari, kalau 6.000 hari, itu sekitar 16 tahun lebih, kalau saya hitung di kalkulator ya. Ada sekitar 16 tahun lebih. Jadi dia itu harus bekerja selama 16 tahunan. Itu baru 1 talenta ya. Gimana jika 10.000 talenta? Tentu sebuah jumlah yang sangat banyak. Nah, hutang yang begitu sangat banyak, akhirnya tidak mampu dibayar lunas. Lalu yang terjadi adalah hamba itu memohon dan sujud menyembah kepada raja tersebut ya. Ada kata-kata sujud menyembah kepada raja tersebut. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh Beni Irawan untuk membuktikan bahwa penyembahan itu tidak harus ditujukan kepada Allah, tapi juga bisa kepada orang-orang biasa. Nah, tetapi ingat, tujuannya di sana itu agar hamba itu diampuni oleh raja. Jadi hamba itu menyembah agar dia diampuni oleh raja dan diberikan kesempatan untuk melunasi utang-utang yang begitu banyak tadi itu. Jadi penyembahan di dalam teks itu bukan dalam arti seperti yang dimaksud dalam Matius 4 ayat 10 tadi, yang Yesus mengatakan hanya kepada Allah
engkau menyembah dan berbakti. Tidak seperti itu. Tapi di sana ya, konteks dalam Matius 4 ayat 10 tadi, di sana iblis sedang menawarkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Nah, berarti berarti iblis di sana sedang memposisikan dirinya itu sebagai pemilik atau penguasa semua kerajaan dunia yang kemudian dia tawarkan kepada Yesus untuk ditukar dengan penyembahan. Nah, ini merupakan tindakan yang kurang ajar sebetulnya, karena justru Yesus itulah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yudas pasal 1 ayat 4. Jadi Yesus mengecam anjuran iblis tersebut. Maka ini tentu saja berbeda dengan penyembahan yang dilakukan oleh hamba tersebut kepada raja itu. Jadi berbeda konteksnya. Tidak ditujukan kepada Allah. Kemudian Pak Beni Irawan itu yang dari Unitarian memberikan contoh berikutnya dalam Wahyu pasal 3 ayat 9 yang mencatat di sana ada jemaah iblis yang tersungkur di depan kaki. Jadi ada kata ada penyembahan juga di sana. Nah, waktu dalam diskusi dengan Pak Beni, saya sudah katakan bahwa ayat itu tidak bisa diartikan secara hurufiah seperti kasus dalam Matius 4 ayat 10, karena penafsiran yang betul adalah penafsiran yang didasari pada konteks. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh kelompok-kelompok Unitarian, Saksi Yehova, dan sebagainya. Mereka hanya asal comot sebuah teks, tapi tidak melihat bagaimana ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yang terkait dengan ayat tersebut. Mereka abaikan semua itu, mereka buang semua itu. Jadi konteksnya di sana itu, mereka di sana disebut sebagai jemaah iblis yang adalah pendusta dan bukan umat Tuhan. Nah, jemaah iblis di sana dikatakan tersungkur. Tapi tersungkurnya untuk apa? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para polemikus. Tersungkur dalam hal apa? Ayatnya berkata ya, untuk mengaku bahwa aku di sini Yesus artinya, bahwa aku itu mengasihi engkau. Engkaunya sini maksudnya jemaat Philadelphia. Kalau kita lihat dalam ayat 9 bagian akhir. Nah, jadi tindakan tersungkur itu dikaitkan dengan sebuah pengakuan atau ungkapan bahwa Yesus Tuhan itu mengasihi jemaat Philadelphia. Jadi bukan dalam arti menyembah, dalam arti yang sesungguhnya seperti yang dimasukkan dalam Matius pasal 4 ayat 10. Nah, mungkin menurut saya mungkin ya jemaat iblis di sana itu ingin dipermalukan di depan jemaat Philadelphia yang setia pada Tuhan. Nah, makanya mereka tersungkur di depan jemaat Philadelphia. Jadi semua argumentasi yang diberikan oleh pihak Unitarian, misalnya Saksi Yehova yang membantah tindakan penyembahan kepada Yesus dan membuktikan dia itu adalah ilahi, menurut saya tidak cocok, karena mereka mengabaikan konteks daripada teks-teks yang mereka angkat. Ya, mungkin itu Pak Stanley. Ya, terima kasih Pak Albert. Saya menanggapi sedikit mengenai tipe bidat ya. Tipe bidat itu adalah menggunakan teks untuk mendukung pandangan mereka. Jadi mereka sudah punya pandangan, lalu menggunakan teks itu dan menafsirkan teks itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan paham mereka. Ini tipe eisegesis. Yang kedua, tipe bidat adalah suka comot-comot ayat. Itu yang digunakan oleh Saksi Yehova. Mereka melupakan konteks atau disebut dengan komprehensivitas dari sebuah perikop yang dituliskan dalam salah satu kitab. Sebenarnya ada beberapa tipe bidat, nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara mengenai tipe-tipe bidat. Kalau kita kan selama ini hanya berbicara mengenai counter terhadap ajaran bidat, tapi juga sekaligus kita bisa memberikan sebuah clue terhadap orang-orang Kristen supaya bisa mengenal apa sih tipe-tipe bidat. Memang Pak Samuel Gunawan sudah merilis konteks itu di dalam channel via Caritas ya. Tapi Asasi juga bisa mendambakan beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan untuk memberikan edukasi kepada jemaat awam bahwa ini loh tipe-tipe bidat atau ciri-ciri bidat ini seperti ini nih. Jadi Asasi bisa mencoba mencari informasi atau menggali pengalaman yang sudah terjadi supaya bisa dipresentasikan di dalam percakapan kita di waktu-waktu mendatang. Kalau Pak Albert sudah punya mengenai catatan apa sih ciri khas bidat itu, Pak Jimmy juga bisa, Pak Edward, ya ilmu dari Belanda tolong dikeluarkan, jangan disimpan di situ. Kami menantikan ilmu-ilmu dari Belanda. Pak Pangeran juga bisa memberikan beberapa catatan mendasar mengenai apa sih
ciri-ciri bidat, atau apa sih yang dilakukan oleh bidat, supaya jemaat-jemaat yang mendengarkan Asasi Talk ini benar-benar dicerahkan, karena ajaran ini terus berkembang, apalagi ketika Unitarian, Jesus Only, Oneness semakin menggila. Ya, tugas kita untuk memberikan edukasi selain dari tindakan apologia yang sudah kita lakukan selama ini. Itu dari saya. Sedikit. Silakan Pak Manurung. Ada pertanyaan Pak Yosef Belai, izin tanya, ada beberapa asumsi kaum liberal bahwa konsepsi keilahian Kristus merupakan gagasan yang diadopsi dari konsep ilah-ilah Yunani Romawi pada konteks saat ini. Nah, jadi memang bermula dari konsep bahwa seolah-olah keilahian Yesus itu baru diakui pasca kekristenan atau setelah peristiwa tahun 30 ketika Yesus naik ke surga. Kan kira-kira begitu. Lalu kemudian Helenisme berkembang, kemudian konsep-konsep Helenisme inilah yang mempengaruhi para penulis Perjanjian Baru 20 tahun kemudian. Misalnya penulis Injil Matius itu sekitar 25 tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, jadi Yesus sebagai Allah ini tidak pernah diketahui oleh orang ketika Yesus hidup. Tapi 25 tahun setelah Yesus hidup baru kemudian muncul. Nah, kalau begitu berarti kita perlu membuktikan bahwa konsep keilahian Yesus ini sudah ada jauh sebelum baik itu Helenisme maupun Yudaisme abad pertama. Dari mana? Dari Perjanjian Lama. Jelas sekali kok kalau konsep keilahian Mesias itu telah diutarakan oleh para nabi-nabi 700 tahun sebelum Yesus lahir. Misalnya Yesaya 9 ayat 5. Ya kan? Ada ungkapan di sana Allah, Bapa yang kekal dan seterusnya. Lalu apa lagi? Mika pasal 5. Jelas kok bahwa konsep Mesias di situ diinformasikan atau diproklamasikan sebagai Mesias yang kekal, yang permulaannya sejak dahulu kala, kata Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Kemudian nanti dalam nubuatan, dalam teks-teks nabi-nabi yang lain seperti Yeremia dan nabi-nabi yang lain juga jelas. Lalu misalnya 2 Samuel yang telah menubuatkan bahwa dalam proses inkarnasinya nanti Yesus itu disebut raja yang kekal atau kerajaannya kokoh sampai selama-lamanya. Jelas ini dari aspek keilahian Mesias itu kan, atau Yesus yang kalau nanti kita pahami dalam Perjanjian Baru. Itu kalau dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya saya bisa membuktikan, kita semua bisa membuktikan bahwa baik itu konsep keilahian Yesus maupun konsep Trinitas itu sudah ada dalam Perjanjian Lama. Kemudian 300 tahun sebelum Perjanjian Baru, 300 tahun sebelum Yesus lahir, 300 tahun sebelum kebudayaan Helenisme menguasai abad pertama misalnya, itu kita bisa pelajari kok dalam naskah Laut Mati, ya kan, DSS, bahwa dalam teks-teks Qur'an itu juga sudah disebutkan bahwa kaum Yudaisme Esseni juga mengakui bahwa ada namanya Mesias ilahi. Sudah dibahas oleh Bambang Nurusena itu ya dan teman-teman. Saya kira itu clear. Nah, kalau kita bisa menerima itu, maka dengan jelas kita akan mematahkan opini yang mengarahkan bahwa seolah-olah keilahian Yesus itu adalah produk atau propaganda dari kaum Helenisme atau Yunani, begitu loh. Jadi 300 tahun sebelum Yesus Kristus, 700 tahun sebelum Yesus, konsep keilahian itu sudah diterangkan secara jelas sebenarnya. Lalu kemudian, seperti yang saya katakan tadi ya, Yudaisme itu juga mengakui konsep keilahian Yesus. Nah, ini buku yang menurut saya bagus ya. Buku yang menurut saya bagus yang ditulis oleh Susan Grossman sekitar tahun 2006, tepatnya 28 Agustus, ya kan? Saya akan mengutip bunyi dari buku ini. Ya, dia mengatakan selama 2000 tahun orang Yahudi telah menerima konsep kemesiasan dalam kitab Ibrani. Ini dalam konsep Mesias ilahi yang dinubuatkan ya, yang dinubuatkan bahwa Yesus sebagai Mesias itu berbeda dengan Mesias yang lain. Itu maksudnya. Jadi pemahaman Mesias ilahi itu jelas kok dalam konsep Yudaisme. Jadi kita seharusnya tidak perlu
menelan mentah-mentah opini-opini yang ingin menggiring bahwa konsep keilahian Yesus itu berasal dari pikiran Helenisme. Kemudian rasul-rasul sendiri kan adalah orang Yahudi. Kurang original apalagi keyahudian Paulus yang sudah dia saksikan dari suku Benyamin dan seterusnya. Mau dibilang bahwa dia orang Yunani lagi, ya kan? Terlacak kok bahwa sebelum Paulus bertobat, dia tidak dipengaruhi oleh konsep yang lain selain konsep Yudaisme. Dia adalah Yudaisme sejati atau Yahudi sejati. Bagaimana mungkin pikirannya dipengaruhi oleh konsep Helenisme, kan begitu ya. Jadi saya pikir ini clear bahwa keilahian Yesus itu tidak diperkenalkan pertama kali pada Konsili Nisea. Kira-kira begitu. Itu tambahan sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangeran. Saya rasa dari percakapan kita malam ini, Pak Pangeran 2 kali menanggapi, dan itu informasi yang sangat baik dan juga dasar historis internal maupun eksternal. Pak Albert sudah menyinggung mengenai bukti-bukti internal, Pak Edward Hanuk juga demikian, sehingga melengkapi percakapan kita malam ini. Sayangnya memang waktunya sudah mau 2 jam dan Pak Jimmy sudah ada kode-kode ya dari percakapan kita malam ini. Masih cukup menarik sebenarnya diskusi kita mengenai topik ini. Mungkin Pak Edward. Iya, silakan Pak Edward mau berikan sedikit tanggapan sebelum kita tutup acara ini. Tadi sudah panjang lebar itu tadi. Tidak, kita mau dengar orang Belanda ngomong dulu. Nanti ini hari mesti Rabu, ngomong ya. Nanti Rabu, Pak. Nanti Rabu dan Pak Albert. Oke, sip. Pak Jimmy, silakan closing statement, lalu ya, langsung tutup live ini ya. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan. Kita sudah semakin diperkaya dari diskusi ini, yang pada intinya kekristenan, iman Kristen itu dibangun di atas batu karang sejarah yang sangat kokoh. Bukan saja dari data internal membuktikannya, justru data-data eksternal, bahkan dari musuh-musuh kekristenan, menjadi bukti dasar yang kuat bahwa memang penyembahan kepada Yesus yang ilahi itu sudah ada sejak awalnya, bukan rekayasa gereja belakangan, dan itu diteruskan oleh para bapak gereja ke bapak gereja selanjutnya sampai pada masa kita saat ini. Dan apa yang kita imani, Yesus itu adalah Allah, berdasarkan bukti data sejarah yang kokoh. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.